Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 311, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ketika Zhao Degui mendengar kata-kata Aiden Enzo, dia langsung sangat marah, dan berteriak, "Kamu sombong. Asosiasi Seni Bela Diri Dunia, bagaimana bisa sampah seperti kamu menyebutkannya dengan santai? Biarkan aku pergi, jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu kamu." "Baik," Aiden Enzo menjawab, dan kekuatan kakinya sedikit meningkat. "Ah!" Zhao Degui menjerit sengsara. Seluruh wajahnya memerah. Klik, dia bisa dengan jelas merasakan tulang rusuknya dipatahkan sedikit demi sedikit oleh pria sialan ini. Rasa sakit yang menusuk hati. "Sakit sekali, aku tidak bisa bernapas." Zhao Degui tidak tahan lagi, dan berteriak pada Volker Yoris yang berdiri di sana, "Volker Yoris, beritahu murid-muridmu untuk berhenti. Jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan dibalas oleh Asosiasi Bela Diri Dunia." Aiden Enzo anak sombong ini adalah murid Volker Yoris. Tetapi, Volker Yoris menggelengkan kepalanya, mengangkat bahu dan berkata, "Maaf, Sekretaris Degui, dia bukan muridku." "Apa?" Zhao Degui tertegun, dan matanya semakin marah. "Lalu siapa pria ini?" "Murid dari keluarga seni bela diri lain." "Kamu membela saya ingin mengutuk keluarga seni bela diri Anda, tidak peduli dari keluarga mana Anda berasal. Saya akan mengeluarkan perintah pemulihan terhadap Anda. Biarkan Asosiasi Bela Diri Dunia mengambil sanksi terhadap Anda dan keluarga di belakang Anda." Zhao Degui tidak tahan lagi, dan mengancam Aiden Enzo dengan setiap kata, berharap untuk menakut-nakuti Aiden Enzo. Namun, Aiden Enzo berkata dengan tenang, "Maaf, saya bukan anggota keluarga seni bela diri manapun, apalagi anggota Asosiasi Bela Diri Dunia Anda. Saya hanya orang Tionghoa biasa. Saya tidak tahan dengan wajah jelek Anda." Begitu kata-kata itu selesai, para murid dari Balai Persatuan Longmen dan bahkan beberapa murid dari keluarga seni bela diri semuanya mengangkat tangan dan bersorak untuk Aiden Enzo. Di antara mereka, Rainer Merlinan adalah yang pertama berteriak, "Benar. Seni bela diri Tiongkok tidak kalah dengan pasukan seni bela diri manapun, terutama mereka yang telah lama memata-matai seni bela diri Tiongkok. Kita harus bersatu, dan kamu, bajingan tak tahu malu, sebenarnya memohon kesempurnaan sialan." Ya, Sekretaris Degui yang brengsek ini, dengan mengandalkan statusnya, berani membunuh rekan senegaranya. "Ya, bunuh dia. Kita juga perlu menulis surat bersama kepada Asosiasi Seni Bela Diri Dunia, sehingga mereka akan menyelidiki Zhao Degui ini secara menyeluruh. Mereka juga akan menyelidiki secara menyeluruh keluarga Yamashita." Seketika, kerumunan menjadi geram. Zhao Degui sangat ketakutan hingga keringat dingin menutupi dahinya. Dia tidak berharap bahwa itu akan menyebabkan kemarahan publik. Segera setelah itu, beberapa murid dari keluarga seni bela diri semua bergegas keluar, meninju dan menendang Zhao Degui yang tergeletak di tanah. "Oh, jangan pukul, jangan tendang wajahmu." Zhao Degui berbaring di tanah, menutupi kepalanya. Saat ini, dia seperti tikus yang menyeberang jalan, dipukuli oleh semua orang. Tapi di sini, wajah Uesugi Yamashita sangat suram, dia tidak menyangka akan berubah seperti ini. "Siapa pemuda sialan ini? Beraninya kamu menyerang Sekretaris Degui dari Asosiasi Bela Diri Dunia?" "Baga, Tuan, Degui adalah tamu terhormat dari keluarga Yamashita Fusang kami, kamu memukulinya seperti ini. Kamu membenci keluarga Yamashita dan Asosiasi Seni Bela Diri Dunia." Uesugi sangat marah, mengibaskan lengan bajunya, dan membuka mulutnya menggeram. "Jenggot kecil itu yang paling jelas. Terutama kamu, seorang penjahat, secara terbuka memukuli Tuan Degui. Aku ingin mengajarimu, dasar anak sombong." Uesugi Yamashita berteriak, dan tiba-tiba menyerang, langsung meninju Aiden Enzo. Pukulan ini mengandung terlalu banyak kekuatan. Volker Yoris melihatnya pertama kali, dan segera bergegas keluar, ingin segera meninju, dan berteriak pada saat yang sama, "Uesugi Yamashita, beraninya kamu. Aiden Enzo, hati-hati, menyingkir." Rebecca Jaorin juga memiliki wajah cantik gemetar, seru. "Ini sudah berakhir. Jika pukulan ini mengenai Aiden Enzo,
dia pasti tidak berguna. Ledakan, pukulan Uesugi Yamashita dihadang oleh Volker Yoris. Volker Yoris, pergi dari sini. Uesugi Yamashita berteriak, dan menyerang lagi. Volker Yoris tidak bisa menghentikannya tepat waktu, dia hanya menyaksikan pukulan kedua Uesugi Yamashita menuju Aiden Enzo. Pada saat itu, Volker Yoris sudah mempertimbangkan bahwa selama dia tidak mati, dia, Volker Yoris, akan menerimanya sebagai putranya dan merawatnya selama sisa hidupnya. Semua orang juga berseru, mata mereka melebar, menyaksikan adegan yang tiba-tiba ini. Semua orang tahu bahwa Yamashita adalah ahli karate. Itu adalah salah satu dari 13 sekte seni bela diri Fusang. Namun, di mata semua orang, Aiden Enzo berdiri dengan tangan di belakang, matanya seperti obor, menatap Uesugi Yamashita yang ditinju. Sungguh pria yang tenang. Rainer Merlinan juga sangat ingin mati, ingin menerima pukulan ini untuk Aiden Enzo. Semua orang mengira Aiden Enzo dinonaktifkan bahkan jika dia tidak mati kali ini. Lagi pula, dia membuat marah kepala keluarga Yamashita Fusang, Uesugi Yamashita. Tepat waktu, tiba-tiba, teriakan serigala liar tiba-tiba terdengar di pintu masuk aula utama, membawa tekanan guntur, dan semua penonton tercengang. Jika Anda berani menyerang Tuan Muda Enzo yang terhormat, bukankah menurut Anda saya, Johan Jaorin, tidak ada di mata Anda? Teriakan ini langsung mengguncang hati semua orang. Pukulan dari Uesugi Yamashita berhenti setengah jarak lengan dari jantung Aiden Enzo, dan sulit untuk bergerak maju 1 inci pun. Karena, sesosok putih telah berdiri di samping Aiden Enzo, penuh dengan tekanan yang agung. Di udara, lengan kering penuh dengan kekuatan ledakan saat ini, dan langsung menggenggam pergelangan tangan Uesugi Yamashita. Johan Jaorin, matanya sedingin es dan salju, pelipisnya sedikit bengkak, dan aura serigala melonjak di sekujur tubuhnya. Penatua keluarga Jaorin, Qigong keluarga Jaorin yang asli. Dia tidak tahu siapa yang berteriak di tengah kerumunan. Dalam sekejap, semua orang terkejut. Tanpa diduga, mereka benar-benar melihat penatua keluarga Jaorin yang legendaris. Sudah bertahun-tahun Tuan Johan Jaorin tidak menunjukkan keahliannya di depan orang lain. Ledakan, segera setelah itu, penatua Johan Jaorin mengangkat tangannya dan mengguncang Uesugi Yamashita beberapa meter, baru kemudian dia menghentikan retretnya. Mendesis, terlalu kuat. Minggu ini, lelaki tua berusia 80-an, namun dia masih sangat kuat. Bela diri nasional, masih ada harapan. Di bawah dukungan murid-muridnya, Uesugi Yamashita menstabilkan tubuhnya, menatap Johan Jaorin di seberangnya dengan mata dingin, menahan kesombongannya, tetapi masih tersenyum dengan tegas, cukup membiarkan Tuan Johan Jaorin tua bergerak. Pertemuan pertukaran seni bela diri dunia berikutnya, keluarga Yamashita saya sangat berharga. Johan Jaorin mendengus dingin, melindungi Aiden Enzo di belakang punggungnya, dan berteriak dengan tegas, setiap orang yang datang adalah tamu, tetapi apa yang telah kamu lakukan terlalu sombong, bukankah kamu menganggap serius keterampilan negara kami? Uesugi Yamashita berkata, saya tidak berani, dengan Tuan Jaorin ada di sekitar. Tapi saya tidak tahu, apa yang akan terjadi pada seni nasional yang Anda kagumi setelah Tuan Jaorin ada selama 100 tahun. Panik ketika mereka mendengar kata-kata itu. Namun, apa yang dikatakan Uesugi Yamashita adalah kebenaran, perkembangan seni bela diri saat ini terlalu lambat. Hanya generasi tua yang mewariskannya, dan pendatang baru jarang unggul di kancah persilatan dunia. Singkatnya, generasi yang rusak. Inilah tragedi seni nasional. Johan Jaorin juga sangat tidak berdaya, meskipun dia telah berkomitmen pada warisan dan pengembangan seni bela diri Tiongkok, kenyataannya kejam. Sekarang lebih banyak orang memilih taekwondo, karate, atau sanda. Tiba-tiba, sebuah kata dingin datang dari belakang Johan Jaorin. Kesenian nasional seperti apa yang berkembang dan bagaimana mengembangkannya bukanlah hal yang harus dikhawatirkan oleh Fusang. Karena Anda bertanya demikian, maka saya dapat memberitahu Anda bahwa seni nasional akan selalu berdiri di puncak dunia. Para pewaris seni nasional seni akan selalu lebih baik dari apa yang kamu lihat. Pasti ada lebih banyak, teriak Aiden Enzo dengan suara yang dalam. Jika keluarga Yamashita menolak untuk menerimanya, maka mereka dapat memasang arena dan mengirim orang untuk bertarung. Tentu saja, semua keluarga seni bela diri Fusang, atau siapapun dari seluruh dunia yang menolak untuk menerima seni bela diri, dapat datang berpartisipasi. Saya memiliki banyak seni bela diri, beberapa ahli waris, ambil semuanya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Keheningan mati. Suara berisik dari penonton semuanya menjadi sunyi saat ini. Semua orang memandang Aiden Enzo dengan tak percaya. Orang ini terlalu sombong. Apa yang dia katakan barusan, dia sebenarnya ingin membuat arena untuk menantang ahli seni bela diri dari seluruh dunia. Ini hanyalah kesombongan. Siapa dia? Bisakah Anda berbicara atas nama dunia seni bela diri? Uesugi Yamashita penuh dengan rasa dingin, menatap Aiden Enzo dengan sepasang mata dingin. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata sambil mencibir, "Pria sombong, bisakah Anda berbicara atas nama bela diri nasional Anda?" "Benar, orang ini terlalu sombong. Kami adalah yang pertama di karate yang tidak puas. Itu hanya seni nasional, dan berani berpura-pura mendirikan arena kelompok dunia untuk menantang orang-orang seni bela diri di seluruh dunia." Tiba-tiba, banyak prajurit Fusang membuka mulut mereka untuk mengkritik, menuduh Aiden Enzo tidak tahu apa-apa dan sombong. Bahkan beberapa murid dari keluarga seni bela diri aristokrat memilih untuk tetap diam dan menonton dengan acuh tak acuh. Mereka tidak ingin diwakili, dan beberapa pria bahkan mencibir, "Maaf, kami tidak mengenal orang ini, dia tidak dapat berbicara atas nama dunia seni bela diri kita." Perselisihan antara kekuatan seni bela diri di berbagai negara. Ini pria memiliki niat jahat. "Tuan Jaorin, siapa pria ini? Bisakah dia berbicara atas nama seni bela diri?" Banyak murid dari keluarga seni bela diri dan anggota asosiasi seni bela diri menyatakan permusuhan mereka terhadap Aiden Enzo. Bahkan Jiaozhan Degui bangkit dari tanah pada saat ini, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berteriak, "Sialan! Kamu berani memukul dan mempermalukanku secara terbuka. Aku adalah sekretaris asosiasi bela diri dunia. Aku harus melapor ke dunia asosiasi bela diri. Saya ingin menyelidiki secara menyeluruh Balai Persatuan Longmen Anda, serta seni bela diri Tiongkok." Jiaozhan Degui akan menjadi gila. Karena dia sudah lama berkecimpung di industri ini, dia dihormati oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat kemanapun dia pergi. Bagaimana Anda pernah menderita penghinaan seperti itu? Sombong. Jiaozhan Degui, kamu hanyalah salah satu sekretaris asosiasi seni bela diri dunia, beraninya kamu menuduh Tuan Muda Enzo. Mungkinkah statusku sebagai ketua dewan, Johan Jaorin, hanya pajangan? Johan Jaorin cemas, berdiri dengan tangan di belakang, seluruh tubuhnya dingin, dan dia menatap Jiaozhan Degui dengan sepasang mata dingin. Klik, Jiaozhan Degui tiba-tiba terbangun, dan kemudian dia melihat Johan Jaorin di samping Aiden Enzo. Di sini, Direktur Asosiasi Bela Diri Dunia saat ini. Semua orang juga tiba-tiba menyadari bahwa Johan Jaorin adalah Ketua Asosiasi Bela Diri Dunia, meskipun dia akan pensiun tahun depan, statusnya masih ada. Di antara penonton, tidak ada yang berstatus lebih tinggi darinya. Jiaozhan Degui segera tersenyum malu-malu, dan berkata dengan senyum tersanjung, "Direktur Jaorin, kamu di sini." Johan Jaorin mendengus dingin, matanya tidak bisa menahan, dan langsung memarahi, "Apa Sekretaris Degui, apakah barusan saya telah melihat semua yang Anda lakukan, dan mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan mengundurkan diri sebagai Sekretaris Asosiasi?" Ada keributan. Johan Jaorin menjalankan wewenang Ketua Asosiasi Bela Diri Dunia, dan langsung memecat seorang sekretaris. Jiaozhan Degui bahkan tidak berjuang, hanya berlutut di tanah dengan ketakutan, dan memohon belas kasihan, "Direktur Jaorin, saya salah, tolong angkat tangan Anda, saya tidak berani melakukannya lagi." Mengapa Jiaozhan Degui takut? Dia telah menyinggung banyak keluarga dan kekuatan seni bela diri. Jika dia mengundurkan diri sebagai sekretaris asosiasi, dia pasti akan dibalas. Namun, Johan Jaorin mengabaikannya secara langsung, dan berteriak dengan suara yang dalam, "Tentang pengunduran diri Anda, saya akan segera memberitahu asosiasi, keluar." Dengan suara yang dalam, Jiaozhan Degui sangat ketakutan sehingga dia bangkit dari tanah dengan tergesa-gesa, dan lari dengan air seni yang menetes dari pantatnya. Jika Anda tidak lari sekarang, kapan Anda akan menunggu? Waktu seketika, kulit Uesugi Yamashita menjadi semakin suram, dia tidak menyangka tindakan Johan Jaorin akan dipicu oleh kejadian ini, dan seorang sekretaris dipecat di depan umum. Gengsi Tuan Jaorin yang tersisa masih ada. Uesugi Yamashita tidak mengatakan sesuatu baik Yin maupun Yang. Osaze Yamashita di belakangnya tiba-tiba berdiri dan bertanya sambil mencibir, "Tuan Jaorin, benarkah pria itu baru saja mengatakan bahwa dia akan mendirikan arena dunia dan menantang semua keluarga seni bela diri dari semua lapisan masyarakat?" Setelah mengetahui sejarahmu, sulit bagi seorang pria untuk mengejar kata-katanya. Jika Tuan Jaorin takut, maka hukumlah pria sombong ini sekarang.
Begitu suara Osaze Yamashita turun, prajurit Fusang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk karate, aikido dan semua keluarga judo mulai mengkritik Ai dan Enzo. Karena, mereka percaya, Johan Jaorin tidak akan mendengarkan kata-kata besar dari seorang fanatik. Menyiapkan arena dunia, tantang keluarga seni bela diri di seluruh dunia, hanya bercanda dan mati. Dengan seni bela diri saat ini, bahkan Fusang bukanlah tandingannya. Di sisi lain, Ai dan Enzo terlihat acuh tak acuh. Johan Jaorin mengerutkan kening, memandang Ai dan Enzo, dan bertanya dengan lembut, "Tuan muda Enzo, arena kelompok dunia bukanlah lelucon, itu akan menimbulkan keributan. Selain itu, tidak banyak anak muda yang luar biasa dalam seni bela diri kita, itu mengapa Fusang dan lainnya dari semua lapisan masyarakat menatap negara kita." Namun, Ai dan Enzo berkata dengan sangat tenang, "Jangan khawatir, saya punya cara sendiri. Buat saja arena grup dan biarkan kekuatan seni bela diri. Dunia menantang." Petik 2. Hati Johan Jaorin bergetar ketika mendengar ini. "Tuan muda Enzo, seberapa percaya diri dia? Tuan muda Enzo, apakah Anda ingin?" Johan Jaorin tiba-tiba memikirkan kemungkinan tertentu. Ai dan Enzo memutar matanya, menjadi lemah dan ganas, dan berkata, "Kamu menebak dengan benar." Setelah menerima jawaban persetujuan Ai dan Enzo, Johan Jaorin awalnya terkejut, dan kemudian ekspresinya sangat bersemangat. Jika mereka datang untuk berpartisipasi dan mewakili bela diri nasional melawan pasukan bela diri dari berbagai negara, maka bela diri nasional pasti menang. Mereka adalah latar belakang seluruh wilayah. Dengan adanya mereka, tidak ada kekuatan yang dapat mengingini seni nasional. Dalam sekejap, pinggang Johan Jaorin banyak diluruskan, dan langsung menghadap penonton, dia berteriak, "Saya, Johan Jaorin, sebagai Direktur Asosiasi Bela Diri Dunia, di sini hanya untuk memberitahu dunia bahwa seni bela diri Tiongkok akan dirilis pada 7 hari, buka arena grup dunia, jika ada yang menolak untuk menerimanya, datang dan tantang saja. Jika seni bela diri nasional kalah, maka seni bela diri nasional akan langsung mengumumkan penarikannya dari Asosiasi Bela Diri Dunia." Boom! Kata-kata Johan Jaorin menyebar ke seluruh keluarga seni bela diri dunia dalam waktu setengah jam. Saat ini, seluruh dunia tahu bahwa bela diri nasional akan mendirikan arena dunia untuk menantang para pejuang dari seluruh dunia. Kegemparan. Sejak saat itulah nama Ai dan Enzo menyebar ke seluruh keluarga dan kekuatan seni bela diri dunia. Terlebih lagi, seseorang diam-diam merekam video saat itu, menerjemahkan kata-kata asli Ai dan Enzo ke dalam banyak bahasa, dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Mulai hari ini, keluarga dan kekuatan seni bela diri di seluruh dunia terguncang. Anak laki-laki yang sombong, terutama Johan Jaorin itu, yang benar-benar menyetujui proposal semacam itu. Tiba-tiba, reputasi Ai dan Enzo tersebar di lingkaran seni bela diri domestik. Secara alami, ada tinjauan yang beragam. Orang ini bernama Ai dan Enzo, siapa dia? Dia benar-benar mendapat dukungan dari Tuan Johan Jaorin. Pada pertemuan tertutup dunia seni bela diri, banyak keluarga perwakilan dari dunia seni bela diri hadir, dan mereka sedang membahas masalah ini, dibahas dengan antusias. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Huff, kamu tidak lebih dari badut sensasional. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat berbicara atas nama seni bela diri Tiongkok? Seni bela diri Tiongkok saat ini tidak sebanding dengan keluarga seni bela diri Fusang. Kali ini, bela diri nasional akan kehilangan muka. Saya sangat mengagumi pria kecil ini, dia memiliki kepercayaan diri dan keberanian, dia adalah bakat yang langka. Itu omong kosong. Kali ini kita kalah di bela diri nasional, dia adalah pendosa. Segala macam desas-desus dan desas-desus menyebar di dunia seni bela diri, dan semua orang berdebat. Tentu saja, ini semua beberapa hari kemudian. Kembali ke Ai dan Enzo dan Johan Jaorin, yang menghadapi Uesugi Yamashita dan lainnya. Pada akhirnya, dengan lambaian lengan bajunya, Yamashita membawa pergi para anggota keluarga Yamashita. Pada titik ini, konflik kecil berakhir seperti ini. Masa juga banyak yang bubar. Karena, seperti yang kita semua tahu, acara besar berikutnya adalah arena grup dunia, dan pertemuan pertukaran seni bela diri dunia malam ini tidak lagi menarik. Namun, proyek yang harus dilanjutkan, tetap harus dilaksanakan. Johan Jaorin pergi dari sini bersama Ai dan Enzo, Volker Yoris dan lainnya, dan kembali ke aula dalam. Baru setelah Ai dan Enzo dan yang lainnya pergi, diskusi mengerikan meletus di kerumunan. Ya Tuhan, apa yang saya lihat barusan? Itu Tuan Jaorin,
yang sebenarnya membuat undangan hormat kepada pria itu. Saya punya mata untuk melihat siapa anak itu. Saya melihatnya, saya harus kembali dan bertanya kepada ayah saya dan mereka. Kerumunan sedang berdiskusi, dan kebanyakan dari mereka terkejut dengan kata-kata Aiden Enzo barusan. Merasa agak belum selesai, semua orang merasa bahwa badai akan datang. Upacara akbar seni bela diri akan segera diadakan. Rainer Merlinan, berdiri di tengah kerumunan, meninggalkan pengurus rumah tangga tua, berlari dan mengejar Aiden Enzo, berlutut di tanah dengan plop, dan meratap, "Tuan muda Enzo, tolong jadilah tuan ayahku dan keluarga Merlinan." Pemandangan yang tiba-tiba itu membuat Johan Jaorin, Volker Joris, dan gadis kecil Rebecca Jaorin ketakutan. Aiden Enzo berbalik, menatap Rainer Merlinan yang sedang berlutut di tanah, menangis, dan merasa sedikit bersimpati. Menurutnya Rainer Merlinan adalah orang yang sangat baik, jantan, tulang punggung, dan pemberani. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Osaze Yamashita, dia dengan tegas melawannya, hanya untuk wajah keluarga Merlinan dan bela diri nasional. "Bangun," kata Aiden Enzo, menarik Rainer Merlinan. Wajah Rainer Merlinan masih sedikit pucat, jelas terluka parah. Dengan berlinang air mata, dia menatap Aiden Enzo dan berkata, "Tuan muda Enzo, aku ingin menjadi sekuat dirimu." Aiden Enzo terkejut, dan melirik Johan Jaorin dan Volker Joris, keduanya tetua menggelengkan kepala mereka. Volker Joris berkata, "Anak laki-laki dari keluarga Merlinan, ayahmu dan aku adalah teman lama. Aku tahu situasimu dengan sangat baik. Kesehatanmu terlalu buruk untuk berlatih seni bela diri. Bahkan latihan fisik biasa, kamu mungkin tidak dapat melakukannya." Mendengar ini, mata Rainer Merlinan membelalak, meredup. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, "Paman Jaorin, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Apakah tidak ada pil yang berhasil?" Volker Joris tertawa 2 kali, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di mana Anda mendengar tentang hal-hal itu? Semua bohong. Apakah kamu sudah membaca terlalu banyak buku? Pelatihan seni bela diri adalah untuk memperkuat tubuhmu, bukan terbang ke langit. Jangan tertipu oleh hal-hal misterius dan misterius itu." Rainer Merlinan mendengar ini, jejak terakhir hancur. Dia membaca banyak buku, yang semuanya mengatakan bahwa tokoh utamanya lemah dan sakit, dan dia mendapat pil secara kebetulan untuk meredam tubuhnya. Oleh karena itu, Rainer Merlinan merindukannya sejak dia masih kecil, dan bahkan merasa bahwa hal itu benar adanya. Tapi sekarang, Volker Joris langsung menembus fantasinya, dan dia tidak bisa menahan tangis. Mungkinkah dia tidak akan pernah bisa membalaskan dendam ayahnya selama sisa hidupnya? Dia sangat ingin mengalahkan Osaze Yamashita dengan tangannya sendiri. Namun, Aiden Enzo tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin menjadi lebih kuat?" Rainer Merlinan mengangguk berat, dan berkata, "Aku bisa membayar semua harganya." Aiden Enzo mengangguk, dan berkata, "Aku kenal seseorang, mungkin itu dapat membantu Anda, tetapi harga dan rasa sakit yang terlibat berada di luar jangkauan manusia, dan saya khawatir tubuh dan kemauan Anda tidak akan mampu menanggungnya." Aku bisa." Rainer Merlinan seperti digelap, tiba-tiba melihat seberkas cahaya, sangat bersemangat. Melihat Aiden Enzo, Johan Jaorin tiba-tiba menebak apa yang dimaksud Aiden Enzo, dan berkata, "Tuan muda Enzo, apakah Anda ingin mengirimnya ke Master Naga? Mungkin Anda bisa mencoba, tetapi nasib tergantung padanya." Aiden Enzo mengangguk, dan kemudian berkata kepada Rainer Merlinan, "Kembalilah untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Setelah setengah bulan, jika saya masih di Shanghai, Anda dapat menemukan saya di Hotel Huangting, jika tidak, Anda dapat menemukan saya di Sangjiang. Saya hanya akan memberi Anda dalam waktu setengah sebulan, kembali dan ucapkan selamat tinggal kepada keluarga Anda, karena mungkin Anda perlu beberapa tahun untuk pergi. Tentu saja, jika Anda tidak dapat bertahan, Anda mungkin akan dikirim kembali dalam sehari." Rainer Merlinan menyeka air mata dan melihatnya dengan serius melihat Aiden Enzo. Dia membungkuk dan menangkupkan tangannya dengan hormat, "Terima kasih, Tuan muda Enzo." Johan Jaorin juga menyipitkan matanya, merasa bahagia untuk Rainer Merlinan. Ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Master Naga. Jika anak laki-laki dari keluarga Merlinan benar-benar memiliki kekayaan yang besar, mungkin 3 atau 4 tahun kemudian, ketika kita melihatnya lagi, mungkin dia tidak akan selemah dan selemah itu. Pada saat itu, mungkin dia adalah pria yang bersinar dan gigih. Tetapi, tiba-tiba, suara menyeramkan datang dari kejauhan. "Hei,
Bukankah ini saudara ketigaku yang malang? Kudengar kamu dipukuli saat menantang Osaze Yamashita. Untungnya, kamu tidak mati. Dari kejauhan, saya melihat seorang pria muda dan nakal, berpakaian sangat gaya, berpakaian dalam pakaian bermerek, sedang berjalan menuju seorang wanita cantik dan menawan dengan tangan di sekelilingnya. Gibson Merlinan. Ketika Rainer Merlinan melihat pria itu, seluruh tubuhnya menegang, seperti binatang kecil yang meledak, mengepalkan tinjunya erat-erat. Gibson Merlinan, tuan muda kedua dari keluarga Merlinan, juga kakak laki-laki Rainer Merlinan, tentu saja, saudara tiri. Rainer Merlinan lahir dari istri keduanya, dan statusnya di keluarga Merlinan sangat rendah. Artinya, Narlen Merlinan merawatnya sedikit pada hari kerja, dan anggota keluarga Merlinan lainnya memperlakukan Rainer Merlinan dan ibunya dengan dingin, bukan sebagai manusia. Yo, ini cukup ganas, kenapa, kamu mau memakanku? Gibson Merlinan tertawa bercanda, apa yang kamu lakukan di sini? Rainer Merlinan bertanya dengan getir. Kakak kedua saya belum pulang sejak kecelakaan ayahnya. Dengan kehadiran ayahnya, dia masih bisa menekan temperamennya yang mendominasi dan kehilangan uang. Begitu sesuatu terjadi pada ayahnya, dia menjadi lebih buruk dan kacau dalam segala hal. Dan kakak laki-laki, untuk bersaing dengan paman dan paman dari keluarga Merlinan untuk harta dan kekuasaan keluarga, sudah lama tidak peduli dengan hidup dan mati ayahnya di rumah sakit. Belum lagi urusan pribadi keluarga Merlinan. Apalagi sang kakak memanjakan adik kedua, karena tanpa pesaing, itu tidak lebih dari menghabiskan lebih banyak uang. Gibson Merlinan tertawa 2 kali, langsung menamparkan wajah Rainer, dan berteriak, mengapa kamu berbicara dengan saudara keduamu? Mengapa saya tidak bisa datang? Anda bisa datang ke sini untuk ikut bersenang-senang, tapi saya tuan muda keluarga, bukankah saya lebih berharga darimu, anak yang lahir dari cinta ayahmu? Rainer Merlinan mengertakkan gigi dan menahan amarahnya dengan bekas tamparan merah di wajahnya. Aiden Enzo menonton dalam diam, dan melihat bayangan dirinya dari Rainer Merlinan. Juga orang miskin, tahu bagaimana menahan. Di masa depan, dia akan menjadi talenta yang hebat. Yo, kamu juga bertemu dengan beberapa teman baru, 2 lelaki tua. Hei, gadis kecil ini cukup baik, bagaimana, ayo bermain dengan saudara laki-laki. Gibson Merlinan melihat sekilas Volker Joris berdiri di samping Rainer Merlinan, Rebecca Jaurin dan Johan Jaurin. Rebecca Jaurin mengerutkan kening dan memarahi seorang. Aiden Enzo juga menggelengkan kepalanya, merasa sangat tidak berdaya. Sangat menyedihkan bahwa keluarga Merlinan memiliki putra seperti itu. Secara kebetulan, Gibson Merlinan melihat Aiden Enzo menggelengkan kepalanya. Dia menjadi kesal sesaat, wajahnya menjadi gelap, dan dia menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berteriak, di mana anak laki-lakimu menggelengkan kepala? Percaya atau tidak, aku memintamu untuk berlutut turun dan bersujud. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.